Situasi aman terkendali. Aduh. Kaki, kooperatif dikit apa? Aduh. Lah, si mama tuh gimana sih? Giliran lagi situasi kayak gini teleponin bukan yang ngangkat. Benar kan dugaan gue? Laura tuh emang wanita ular. Coba harus kasih tahu mama tentang hal ini. Mama tuh di mana sih? Di rumah nggak ada, di telepon nggak bisa. Mana sih perginya? Mana lagi tadi tuh kuncinya? Gak ada di sini. Hah? Ya? Jatuh lagi. Ribet. Itu kan mobil ada di rumah Pak Bayu tadi. Oh, jadi si Laura ngebuntutin gue. Gue gak boleh ketahuan nih sama dia. Gak boleh ketangkep. Aduh, udah bisa nyusul gue sih. Gimana sih nih? Gue harus kabur kemana? Yes, gue berhasil kabur dari dia. Kena lo. Segini doang kemampuan lo. Berani-beraninya lo ngelawan gue. Tanggung sendiri akibatnya. Halo, Bad. Kamu temui saya sekarang juga. Di Taman Majestic ya. Bu Lara, ada apa Bu? Saya juga nggak tahu. Saya kesini tiba-tiba Mbak ini sudah terjatuh seperti ini. Kayaknya dia ini korban tabrak lari deh. Kamu bisa urus kan?
Kamu kan kerja di kamar mayat kan? Jadi kamu tahu betul gimana cara mengubur mayat ini di tempat kuburan yang mungkin memang udah nggak ada keluarganya. Baik, Bu. Loh, Bu. Ini perempuan yang bawa bapak-bapak yang koma yang untuk dikubur. Jadi kamu kenal perempuan ini? Iya, Bu. Jadi beberapa hari yang lalu dia bawa bapak-bapak yang koma untuk dibuang. Jahat banget, Bu, dia nih. Dibuang? Iya. Terus kamu buang bapak-bapak itu? Enggak, Bu. Enggak saya buang. Soalnya bapak itu masih hidup. Saya jagain. Setelah itu saya tunjukin sama Ibu. Oke, Bahar. Aku mau ketemu sama bapak itu. Bapak itu ada di rumah kamu kan? Oke, Bu. Setelah ini kita ketemu di rumah saja. Oke. Ya udah sekarang kamu urus perempuan ini. Ya. Iya, Bu. Saya mau kalian berdua rawat dia. Bahar. Kamu tahu kan caranya ngerawat dia? Terima ini. Kamu beli semua kebutuhan dia. Dan pastikan dia tetap hidup. Iya, Bu. Iya. Saya dan istri saya akan merawat bapak ini. Ingat ya, uang itu saya berikan untuk kebutuhan dia, bukan buat kalian. Apa laki-laki ini ada hubungannya dengan ibu tiri Kanza dan anak tirinya? Atau kemungkinan dia itu ada hubungan darah dengan Kanza? Aku harus cari tahu. Aduh, mana sih Tasya? Udah malam gini, tuh anak kok belum pulang-pulang juga. Gak diangkat lagi. Lebih baik sekarang kamu tidur aja. Siapa tahu kamu bisa ketemu Tasya di mimpi kamu. Lo bilang apa barusan? Hah? Bilang apa? Maksud lo apa ngomong kayak gitu? Maksud lo apa? Ngomong! Ngomong! Lepasin. Hah? Perempuan songong! Perempuan songong lo ya? Kurang ajar. Dia ngomong gitu tentang Tasya. Mimpi. Aduh. Kilingan. Si Tasya miss call berkali-kali. Tadi gue gak angkat, gue gak denger. Gue telepon balik deh. Loh, kok suara handphone Tasya di sekitar sini? Tasya! Tasya! Tasya, kamu di mana? Udah malam kok baru pulang sih kamu tuh, Tasya! Hah? Kok suara handphone Tasya kedengeran dari sini? Tasya? Tasya! Tasya, lo di dalam? Tasya! Cuma suara doang, suara handphone. Tasya, lo jangan bercanda, lo jangan pakai kuat-kuat Tasya! Gue mesti buka, mana batu? Gue mesti pecahin nih kaca nih. Batunya mana nih? Hah? Gimana caranya nih? Stop. Kamu ngapain ya? Hah? Jangan pecahin mobil saya, bisa memang kamu gantinya. Mampu.
Lo dengar baik-baik ya. Handphone anak gue ada di dalam mobil lo. Kenapa kok bisa handphone anak gue ada dalam mobil lo, terus Tasyanya nggak ada? Lo apain anak gue? Lo apain anak gue? Lo apain? Lo apain anak gue? Lo apain anak gue? Aku ngomong. Mana? Sekarang aku mau dengar. Mana suaranya? Kenapa kok bisa handphone anak gue ada dalam mobil lo, terus Tasyanya nggak ada? Lo apain anak gue? Lo apain anak gue? Lo apain? Lo apain anak gue? Lo apain anak gue? Aku ngomong. Mana? Sekarang aku mau dengar. Mana suaranya? Coba telepon lagi. Gue telepon lagi. Tadi bunyi. Gue dengar, gue lihat handphone ada di sini. Lo lihat ya. Gue telepon lagi. Handphone aku ini. Nih lihat ya. Mana? Gak usah halu deh. Siniin kunci mobil lo. Siniin kunci mobil lo. Handphone anak gue ada di dalam mobil lo. Ada. Lepasin. Biar gue ambil sendiri. Gue yakin banget. Lepasin kunci mobil lo. Lepasin gak? Ibu. Lepasin. Lepasin. Cukup. Ibu. Emang nih, ibu kamu nih yang selalu bikin gara-gara. Masa dia mau ngambil kunci mobil aku? Kanza, handphonenya Tasya ada di dalam mobil dia. Tapi Tasyanya nggak ada di dalam. Ibu mau ngambil handphonenya Tasya. Siniin kunci Bu, mobil cukup lo. ya Bu ya, aku nggak mau ada ribut-ribut di rumah ini Bu. Lo denger ibu ya? Ini perempuan udah ngelakuin sesuatu ke Tasya, ke saudara tiri lo. Handphonenya Tasya bener-bener ada dalam mobil dia. Dan sampai sekarang Tasya nggak tahu di mana. Dia nggak bener. Ibu, udah cukup. Kunci mobil. Ibu, Kamu jangan sembarangan ngomong. Nggak ada buktinya. Mana buktinya? Hah? Buktinya ini. Handphone Tasya ada di dalam, makanya lo buka. Lo buka ini pintu mobil. Ibu cukup. Ibu, aku nggak mau ada ribut-ribut di rumah ini ya Bu ya. Ayo, nggak, Ibu masuk ke kamar. Kanza, lo mesti denger. Dia perempuan gak bener. Tasya, Kanza, lo tuh gimana sih? Kemana sih kalung dengan liontin yang aku ambil dari gadis bernama Tasya? Kemana sih? Pa! Papa! Pa! Ada apa sih, Mak? Kenapa? Tiba-tiba aku ingat sesuatu. Aku ingat, aku pernah memberikan kalung yang ada liontinnya itu kepada anakku. Dan aku ingat aku menyuruh Hasan untuk mengambilnya di toko emas pada saat aku melahirkan. Hasan tuh tahu banget. Pak. Pak, aku mohon. Kita harus mencari Hasan. Karena dia tahu rahasia anakku ada di mana. Ya sayang. Aku sudah menyuruh anak buahku untuk mencari Pak Hasan. Tapi memang belum ketemu. Tapi pasti kita bisa mendapatkan dia. Ya? Kenapa ya, Pak? Aku gak ingat apa-apa lagi. Selain yang aku ingat sekarang ini. Aku gak bisa mengingatnya.
Ya, pelan-pelan pasti ingatan kamu akan pulih kembali. Ya? Pokoknya aku janji aku akan menemukan putri kamu yang hilang itu. Aku sayang banget sama kamu. Dan aku nggak ingin melihat kamu seperti ini lagi. Dan aku akan berjuang semampuku. Aku gak habis pikir. Kenapa ya? Pak Hasan itu hilang bagai ditelan bumi. Maaf, Tantri. Maaf. Tasya bukan anak Pak Tantri. Tasya bukan Tantri. Aku nggak tahu keberadaan di mana. Kita harus mencarinya, Pak. Kita harus mencarinya. Ya, sayang. Bu, sini. Kanza, lepasin. Lo harus tahu itu perempuan gak benar. Bu. Udah, Bu. Jangan ribut-ribut kayak gini, cerita sama aku. Kanza, itu perempuan songong itu udah melakukan sesuatu yang gak baik terhadap saudara tiri lo. Itu handphonenya Tasya ada di dalam mobilnya dia. Ibu ngeliat sendiri. Jadi... Maksud Ibu apa sih? Itu Tasya yang hubungin itu. Astaga. Aku capek tinggal sama Mama. Aku mau tinggal sendiri. Aku mau pisah sama Mama. Jangan hubungin aku lagi. Dasar! Anak durhaka itu si Tasya. Gue udah sampai jantungan mikirin dia. Deg-degan khawatirin dia. Dia malah kirim pesan WA kayak gitu. Tega banget sih tuh anak. Dia tega ninggalin mamanya sendirian. Tega banget sih lo Tasya. Tega lo. Astaga. Dia ninggalin diri, Bu. Kurang ajar tuh anak tuh. Gilingan. Pak, ini gambar Leontin yang aku ingat-ingat kenangan waktu aku memberikan kepada anakku. Dan juga Leontin yang aku ambil dari gadis bernama Tasya itu. Iya. Ini memang mirip sekali dengan Leontin yang kamu ambil dari gadis yang mengaku-ngaku sebagai anak kamu itu. Iya, benar. Anak saya bukan Tasya. Tante, rencana Tante gagal. Gagal? Maksud kamu gimana? Apanya yang gagal? Bukan, tuh udah tidur di kamar Papa, Tante. Pokoknya Tante harus cepat lakuin sesuatu. Kamu tenang aja ya. Aku masih punya cara lain.